Oke, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya. Kita sekarang bahas tentang kualifikasi kolektor, ya. Kualifikasi kolektor, eh, apa sih yang dicari kualifikasi kolektor itu, gitu. Pastinya kualifikasi kolektor menurut saya itu yang dicari adalah kejujuran, ya. Semangat kerjanya ada, terus royalitas kerjanya pun ada gitu ya. Terus eh, pokoknya hal-hal yang baik ya terkait kolektor itu, berani tantangan. Jadi sebelum kita ngelamar, terkait di mana kita ngelamar itu, misalkan di mana perusahaan mana ya, kita harus tahu gitu, tahu dulu apa job desknya, kerja kita di mana misalkan, itu harus dikasih tahu dulu, harus tahu dulu kamunya gitu. Jadi tujuannya biar apa? Tujuannya biar kamu itu bisa lulus di saat proses interviewnya gitu. Jadi kamu harus tahu kualifikasinya dulu ya. Nah, itu adalah ditanya, misalkan kamu ditanya apa-apa, berarti kan kamu udah tahu gambarannya nih. Oh, jujur, disiplin, tanggung jawab, memiliki apa, kamu itu menyukai tantangan ya, terkait itu kualifikasinya salah satunya yang dicari ya. Nah, terus apa aja biasanya suatu perusahaan itu kualifikasinya yang dicari, usianya itu di bawah 27 tahun. Terus pendidikan minimal SMA bisa. Terus nah, setiap cabang itu banyak cabang ya, banyak cabang. Misalkan ada di ya misalkan ada di Pamulang, ada di Rempoa, pokoknya di mana deh itu cabang istilahnya. Nah, biasanya dia lebih cari tuh karyawan yang nggak jauh-jauh, biasanya karyawan yang nggak jauh dari domisili tempat si cabang itu berdiri atau ada gitu. Biasanya sih lebih ke sana. Jadi gitu peluang tuan, tapi tidak menutup kemungkinan gitu yang jauh istilahnya. Itu adalah salah satu kualifikasinya mereka juga. Misalkan anggap kualifikasi kolektor itu posisinya tuh udah di Rempoa, dia di Jakarta Barat sana jauh misalkan. Itu biasanya udah di luar kualifikasi gitu. Jadi pesan dari saya pun, kalau yang udah terlalu jauh banget, itu biasanya ada cabang kok yang lebih dekat gitu untuk domisili kamu gitu. Jadi kamu ya lebih, daripada kamu buang-buang takutnya waktu kamu ataupun bensin kamu ataupun apalah, lebih baik kamu coba cari dulu dari domisili kamu itu yang terdekat mana untuk cabang perusahaan tersebut gitu. Habis itu kualifikasinya yaitu ya. Nah, selain dia itu tempat dari kantornya itu dekat dari cabang atau masih wilayahnya itu cabang, dia juga mengetahui wilayah-wilayah daerah cabang situ, karena kan nanti dia akan berkunjung ke tempat konsumennya ya, terkait kolektor itu siapa konsumennya dia. Jadi dia harus tahu gitu wilayah-wilayah. Jadi ya kualifikasinya itu. Jadi kalau ya nggak terlalu banyak sih terkait dasar-dasar kualifikasi itu, jadi kita harus tahu gitu. Terus kalau ditanya ibaratnya kamu tahu wilayah sini, nggak tahu pak, itu padahal dekat dan itu masih di wilayah kamu udah jawab nggak dekat ya, udah nggak, di luar kualifikasi gitu ya. Jadi di luar kualifikasi. Terus pastinya memiliki kendaraan ya. Kamu memiliki kendaraan roda 2, pajaknya hidup, terus punya SIM ya. Begitu, itu adalah dasar-dasarnya sih kualifikasi si kolektor itu.
Nanti pengertiannya mungkin saya akan kasih tahu gitu, menurut saya pengertian si kolektor itu. Kalau ini kan kita bicara kualifikasi gitu ya, buat si kolektor ini. Jadi kalau bicara kualifikasi kolektor, saat interview dia bilang, kamu siap lapangan nggak? Enggak pak. Siap target nggak? Enggak pak. Tahu nggak wilayah ini di sini? Enggak pak. Jadi kalau kamu jawabnya itu enggak, ya berarti kan kamu ngerasa ya kamu ya pasti nggak sesuai kualifikasi. Jadi sekarang tinggal tergantung dari kamu gitu, sesuai nggak sama kualifikasi yang kamu punya sama diri kamu gitu. Kalau kamu ngerasa sesuai yang udah saya informasikan terkait kualifikasi tersebut, ya ya udah, banyak-banyak berdoa, ada lamaran sikat, ya nggak? Karena rezeki segala macam itu memang yang nentukan Allah, tapi kita juga harus tahu dan berusaha seperti apa kita saat melamar kerja itu gitu. Jadi konten selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian kolektor itu, kerjanya segala macam seperti apa menurut saya gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, oke? Agar saya akan memberikan informasi-informasi yang terpercaya, oke? Thank you.